Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Unemployed in the Kejut. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival kisah nyata yang sangat sedih. Bahkan kejadian ini sempat viral di negaranya pada tahun 2006. Dan film ini berjudul Manjumel Boys yang dirilis pada tahun 2024. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang jatuh ke lubang setan yang memiliki kedalaman 900 meter saat dirinya liburan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerita berlatar belakang pada tahun 2006 di India dengan memperlihatkan 11 orang sahabat yang pergi liburan ke Kodaikanal, Tamil Nadu. Setibanya di sana mereka pun menikmati liburan itu dan berfoto untuk kenang-kenangan. Yang mana saat hendak pulang, salah seorang dari mereka yang bernama Sudi mengatakan bahwa ada satu lagi tempat yang indah yang belum mereka kunjungi, yaitu Gua Guna, tempat bekas syutingnya film Guna. Mendengar itu mereka pun sepakat pergi ke sana untuk menikmati keindahan gua tersebut. Sesampainya di sana, setelah jajan mereka pun pergi untuk menikmati keindahan pemandangan di tempat itu. Kemudian saat itu Sudi memberitahukan bahwa tempat orang-orang berfoto itu bukanlah Gua Guna yang asli, karena Gua Guna yang sebenarnya ada di bawah. Mendengar hal tersebut mereka pun ingin pergi ke gua itu, akan tetapi Kutan yang paling tua sekaligus yang menanggung biaya liburan mereka menolak disebabkan gua itu dilarang untuk dimasuki karena sangat berbahaya. Mendengar itu mereka bukannya takut melainkan malah penasaran, hingga akhirnya mereka pun nekat masuk ke sana tanpa sepengetahuan para petugas. Melihat itu Kutan pun tidak bisa berbuat apa-apa dan dirinya terpaksa ikut. Tidak puas sampai di sana, mereka pun terus menjelajah sampai ke dalam, hingga sesampainya di suatu tempat Kutan menyuruh sahabatnya untuk mengukir nama geng mereka, yaitu Manjumel Boys. Tak lama setelah itu teman-temannya yang lain pun datang, yang mana ketika salah seorang dari mereka yang bernama Subase hendak menghampiri Kutan, dirinya tanpa sengaja terperosok jatuh ke dalam lubang yang memiliki kedalaman kurang lebih 900 meter. Terlihat itu pada awalnya mereka mengira bahwa Subase sedang mengerjai mereka, karena memang Subase ini orangnya suka bercanda. Namun setelah dipanggil berulang kali, Subase tidak juga memberikan jawaban. Akhirnya mereka pun sadar kalau Subase tidak bercanda. Menyadari itu, di sini mereka semua pun mulai panik. Dalam keadaan semacam itu, bodohnya salah seorang dari mereka yang bernama Abilas malah mau terjun ke lubang tersebut menyusul Subase. Tentunya hal itu membuat mereka sangat kesal karena Abilas malah memperkeruh keadaan. Lalu si Ju yang berbadan kekar pun langsung membawa Abilas keluar dari tempat tersebut. Yang mana di perjalanan si Ju bertemu dengan seorang pemandu wisata bernama Dominik. Dan si Ju pun menyuruh Dominik agar segera menghampiri teman-temannya yang sedang membutuhkan bantuan. Saat Dominik sampai di sana, mereka pun langsung memberitahu Dominik kalau salah seorang teman mereka jatuh ke dalam lubang itu. Mengetahui hal tersebut, wajah Dominik pun langsung berubah ketakutan dan menyuruh mereka agar segera pergi meninggalkan tempat tersebut karena ini sangat berbahaya. Mendengar itu Kutan pun menolak dan menyuruh teman-temannya agar pergi meminta bantuan kepada penduduk setempat. Dan tanpa menunggu jawaban dari Dominik, mereka pun langsung pergi menuruti perintah Kutan.
Kemudian saat itu mereka pun meminta bantuan kepada tukang warung yang bernama Basro untuk menyelamatkan Subase. Namun ketika mendengar Subase jatuh ke lubang tersebut, dengan tegas Basro menolaknya dan dirinya menyuruh mereka agar segera pergi, jangan meminta bantuan kepada siapapun karena sangat berbahaya. Melihat itu anak Basro marah karena ayahnya malah membuat mereka semakin panik. Lalu dirinya pun menyuruh mereka agar meminta bantuan kepada polisi. Sementara Basro dan seorangnya laki pergi menuju gua tersebut. Sesampainya di tempat parkir, mereka pun langsung membangunkan Prasad dan memberitahukan kalau teman mereka Subase jatuh ke dalam lubang. Kemudian mereka pun bergegas pergi menuju kantor polisi. Di sisi lain, Pak Basro yang sudah sampai ke gua tersebut menyuruh mereka agar menjauhi lubang itu karena sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Tak lama hujan turun membuat mereka semakin panik karena pastinya nanti cai lencang dari segala penjuru akan masuk ke lubang tersebut. Yang jika seandainya Subase masih hidup, maka itu akan membuat keadaannya semakin menderita. Setelah sampai di kantor polisi, mereka pun langsung memberitahukan kalau teman mereka Subase jatuh ke dalam lubang. Pada awalnya polisi itu yang bernama Osiman bersikap biasa saja. Namun ketika mendengar Subase jatuh ke lubang di Gua Guna, spontan Pak Osiman pun terkejut. Kemudian Pak Osiman pun menceritakan bahwa pada awalnya gua itu bukan bernama Gua Guna melainkan Dapur Iblis. Namun setelah dipakai syuting film Guna, mereka mengganti nama Dapur Iblis itu menjadi Gua Guna. Dan menurut catatan sudah ada 13 orang yang jatuh ke dalam lubang tersebut, yang mana dari ke-13 orang itu tidak ada seorang pun yang selamat. Dan jika mereka ingin tahu bahwa lubang itu dalamnya 900 meter. Lalu Pak Osiman juga memberitahukan bahwa orang terakhir yang jatuh ke dalam lubang itu adalah keponakannya seorang menteri. Dan menteri itu mengerahkan semua pasukan untuk menyelamatkan keponakannya tersebut. Dan siapapun yang berani turun ke lubang itu mengambil jasad atau sepotong tulangnya, maka orang tersebut akan diberi uang yang sangat besar. Akan tetapi dari sekian banyak orang yang terlatih, tidak ada seorang pun dari mereka yang sanggup turun karena lubang itu terlalu dalam dan berbahaya. Kemudian Pak Osiman pun mengatakan bahwa seorang menteri yang banyak uangnya saja tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kalian turis biasa. Hah? Tak lama setelah itu inspekturnya yang bernama Pak Dalaji datang dan langsung memukuli mereka karena mereka sudah berani masuk ke area yang dilarang. Selain itu Pak Dalaji juga menuduh mereka sudah membunuh Subase dan memberikan pengaduan palsu. Sementara itu di gua, akibat hujan deras yang tidak juga berhenti, benar saja cai lencang dari segala penjuru mengalir masuk ke lubang tersebut. Lantas mereka pun berusaha untuk membendungnya. Tak lama petugas penjaga wisata itu yang bernama Badu datang dan menyuruh mereka agar menjauhi lubang tersebut. Namun mereka bukannya takut, melainkan malah semakin kompak membendung air dengan tubuh mereka, membuat Badu tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke kantor polisi, di mana kala itu Pak Dalaji yang pada awalnya tidak akan memberikan bantuan, dirinya berubah pikiran karena media sudah mengetahui kejadian tersebut. Demi menjaga citra polisi, dirinya pun menyuruh seorang bawahannya bernama Hiresan agar datang ke lokasi kejadian dengan membawa peralatan yang dibutuhkan. Yang mana dalam perjalanan Hiresan menyuruh mereka agar membeli sebotol tuak beserta sebungkus rokok Sampurna kretek kesukaannya. Mendengar itu tentunya mereka pun merasa terkejut. Akan tetapi ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Setelah mendapatkan tuak, Hiresan pun berniat meminumnya, membuat Prasad yang kesal langsung tancap gas sehingga Hiresan terganggu dan marah. Ya, siapa yang tidak kesal coba? Masa orang sedang membutuhkan bantuan malah santai-santai mabuk, dan itu sungguh mengtililkan. Sesampainya di tempat parkir, mereka pun langsung bergegas menuju gua, sementara Hiresan menyusul belakangan bersama Prasad dan Dominic. Setelah sampai, Hiresan pun memarahi Badu karena Badu sebagai penjaga lengah, sehingga Kutan dan teman-temannya masuk ke sana dan mengakibatkan Subase jatuh ke lubang setan. Kemudian saat itu Hiresan pun menyuruh mereka agar pulang karena pastinya Subase sudah mati. Mendengar itu tentunya mereka pun menolak, begitu juga dengan Pak Basro karena Hiresan terlalu cepat mengambil keputusan sebelum berusaha melakukan apa-apa.
Lalu kala itu salah seorang dari mereka yang bernama Siksan pun berteriak keguruan memanggil Tsubasa berharap Tsubasa masih hidup dan memberikan jawaban. Pada awalnya tidak ada jawaban sama sekali, namun setelah terus-terusan memanggilnya, Tsubasa yang ternyata kala itu masih hidup tersadar dari pingsannya. Dalam keadaan terluka cukup parah dan tenaga yang tersisa, Tsubasa pun berteriak menjawab panggilan Siksan. Mendengar Tsubasa menjawab, mereka yang tadi sudah putus asa pun menjadi bahagia. Kemudian Hiresan pun menghubungi atasannya dan polsek dari kecamatan lain beserta petugas pemadam kebakaran. Sorenya mereka yang ditunggu-tunggu pun datang. Lalu komandan dari polsek lain yang bernama Gemblung pun meminta kepada kepala petugas pemadam kebakaran yang bernama Weni agar jangan mengambil resiko. Dan Pak Gemblung juga menyuruh Weni agar melakukan tugasnya hanya untuk formalitas saja supaya mereka tidak dipandang jelek oleh masyarakat. Setelah sampai di gua, mereka pun melakukan tugasnya untuk formalitas saja. Dan ketika melihat Kutan beserta teman-temannya ada di sana, Pak Dalaj pun memarahi Hiresan karena jika anak-anak itu tidak pergi, usaha formalitas mereka akan ketahuan. Hiresan menjawab bahwa mereka tidak mau pergi. Di sisi lain masyarakat juga bersimpati kepada mereka. Mendengar itu Pak Dalaj pun sangat kesal kepada Hiresan yang tidak becus mengurus mereka. Melihat mereka hanya menurunkan tali tanpa orang, spontan si Ju pun meminta kepada Pak Dalaj agar menurunkan orang ke lubang itu. Sebab jika terus-terusan hanya seperti ini, percuma atau tidak akan dapat menyelamatkan Tsubasa. Mendengar itu Pak Dalaj pun marah. Namun beruntungnya warga dan Badu mendukung perkataan si Ju. Karena malu rencana formalitasnya ketahuan, Pak Gemblung pun menyuruh Weni agar menurunkan anak buahnya ke lubang tersebut. Tentunya di sini Weni pun kaget karena pada awalnya Pak Gemblung menyuruh dirinya berusaha hanya untuk formalitas saja tanpa mengambil resiko. Sir, Oke, Pak. Setelah disuruh, tidak ada seorang pun anak buah Weni yang berani turun ke lubang tersebut. Padahal itu sudah merupakan tugas mereka. Di sisi lain mereka juga sudah dilatih untuk melakukan hal tersebut. Mendengar itu Pak Gemblung dan Pak Dalaj pun merasa malu dan merasa pangkatnya seperti diinjak-injak di depan masyarakat. Muncul kurang Sunda maasa di pokok kutai. Disebabkan tidak ada seorang pun yang sanggup, akhirnya Kutan pun nekat mau turun demi untuk menyelamatkan sahabatnya. Akan tetapi sialnya Pak Gemblung dan Pak Dalaj melarang, bahkan mereka menakut-nakuti Kutan. Tentunya hal tersebut membuat Pak Basro kesal dan menyalahkan sikap dua komandan itu, menjadikan mereka berdua semakin malu. Selepas disentil oleh Pak Basro, akhirnya dua komandan itu pun terpaksa mengizinkan Kutan turun. Setelah semuanya siap, lalu Kutan pun diturunkan ke lubang tersebut sambil didoakan oleh teman-temannya supaya Kutan berhasil menemukan Tsubasa dan bisa membawanya ke atas dengan selamat. Slow down. Pada kedalaman 80 meter Kutan belum juga dapat menemukan Tsubasa, sementara lubang tersebut tidak lurus dan sangat sulit untuk dituruni. Namun Kutan tidak putus asa dan meminta agar terus diturunkan secara perlahan. Pada kedalaman 120 meter talinya habis sehingga tidak bisa lagi menurunkan Kutan. Menerima kenyataan itu Pak Dalaj pun menyuruh mereka agar menarik Kutan ke atas. Karena jika Kutan terus diturunkan lebih dalam lagi, ditakutkannya dirinya mati tidak bisa bernafas. Sebab semakin jauh ke dalam pastinya kadar oksigennya semakin rendah. Dan ketika mereka mencoba menariknya ke atas, Kutan pun mengancam bahwa dirinya akan melepaskan talinya sebab dirinya sudah tanggung turun. Mendengar itu Pak Dalaj pun terpaksa menambah talinya lalu menurunkan kembali Kutan. Dan pada akhirnya Kutan pun bisa melihat keberadaan Tsubasa yang terbaring lemah dalam keadaan terluka cukup parah. Mengetahui itu teman-temannya pun sangat merasa bahagia dan penasaran ingin menanyakan kondisinya. Akan tetapi Hiresan melarang.
Sesampainya di hadapan Subase sambil menangis bahagia, Kutan pun langsung mengikat Subase. Setelah selesai, Kutan pun menyuruh mereka agar menariknya. Namun Subase yang trauma dengan setan penghuni lubang tersebut mencekik Kutan. Dan ketika Subase pingsan, dirinya ngegulawing membuat Kutan tertarik. Sehingga orang-orang di atas yang sedang memegang talinya juga ikut tertarik. Sesudah menarik Subase, Kutan pun mengikat Subase ke tubuhnya kemudian menyuruh mereka agar menariknya. Karena kejadian barusan terlihat teman-teman Kutan yang dari tadi hanya melihat pun kini ikut menariknya. Namun sialnya tatkala hampir sampai ke atas, Kutan terjebak karena jalurnya sempit. Dalam keadaan panik semacam itu, Abilas yang teler datang. Tentunya hal tersebut membuat mereka panik, takut Abilas lebih mempersulit keadaan. Namun ternyata Abilas memberi saran menyuruh mereka agar melonggarkan talinya. Dan saran Abilas benar, setelah dilonggarkan talinya, mereka pun bisa menarik Kutan dan Subase ke atas. Setelah itu salah seorang warga meminta keberkahan dari Subase karena menurut mereka ini suatu keajaiban. Sebab menurut logika orang yang jatuh pada kedalaman 120 meter itu harusnya mati. Kemudian saat itu Hiresan dan Pak Gemblung pun berniat membawa Subase ke kantor polisi. Mendengar itu tentunya Dominic melarang karena mereka tidak manusiawi. Masa orang yang sedang kesakitan harus dibawa ke kantor polisi, bukannya ke rumah sakit atuh, dan itu sungguh mengkoplakan. Sesudah mendapat pertolongan pertama dari klinik terdekat, mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Dan ketika hendak pergi, banyak sekali wartawan yang ingin mewawancarai Kutan. Akan tetapi Kutan tidak menanggapinya. Kemudian mereka pun pergi menuju kampung halamannya. Setibanya di kampung halamannya, mereka pun membawa Subase ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih. Dan saat itu mereka pun sepakat untuk tidak memberitahu siapapun termasuk orang tua Subase tentang kejadian yang sebenarnya. Dan mereka memberitahu bahwa Subase itu jatuh dari air terjun. Yang mana di sini ibu Subase pun memarahi Kutan karena Kutan yang paling tua tidak bisa menjaganya. Mendengar itu Kutan tidak menjawab dan dirinya juga tidak benci kepada ibu Subase. Akibat kejadian itu Subase menderita trauma dan awalnya tidak bisa tidur, namun perlahan mulai pulih setelah menjalani terapi trauma. Eta beberapa minggu kemudian, berita bahwa Kutan menyelamatkan Subase dari lubang setan tersebar dari seseorang yang pergi ke Tamil Nadu Kodaikanal dan Kutan mendapat pujian atas keberaniannya. Bahkan ibu Subase juga meminta maaf atas ucapannya beberapa minggu yang lalu. Kemudian dirinya pun memeluk Kutan dan mengucapkan terima kasih karena Kutan telah menyelamatkan putranya. Selepas kejadian tersebut, para petugas pun menutup lubang itu, yang mana 2 tahun kemudian Kutan pun dianugerahi medali atas keberaniannya menyelamatkan Subase dari lubang setan. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan dengan Kutan asli beserta teman-temannya. Tamat ending yang sangat mengharukan, mengsedihkan, dan teman setiakan. Ceritanya benar-benar sangat menarik sekali sih, karena ya jarang sekali teman-teman seperti itu teh. Yang ada kalau tidak sedikit sekali yang mendaki kemudian temannya kesusahan terus meninggalkan, kok apa kek ngebacot tidak para ruku, itu teh harus ditakol gitu. Kita harus mencontoh dong seperti si Kutan yang berani gitulah menyelamatkan temannya, bahkan belakangkan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkan temannya si Subase yang sedang di ujung kematian gitu. Menurut kalian macam mana? Itu sih menurut pendapat saya, karena menurut pendapat seseorang itu berbeda-beda. Jika gue alah yang rokok jadi puntung ya. Oke, akhiri saja saya teh mau ngusep kawahangan Citarum, jadi saya teh harus
akhiri saja ini teh perbacotan yang tidak pararuguhnya menambah durasi dan menghitamkan layar seperti ini. Mungkin kalian muak, tapi saya tidak harus kadang masuk kayak ngocoblak di akhir iya gitu di akhir video, tapi ya untuk supaya lebih wano atau lebih dekat dengan teman-teman semua. Oke lah, tanpa banyak bacrit, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam nguseup.